93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang masih terus setia bersama dengan kami di sini dan saya menyapa juga untuk penonton channel YouTube kami, Media Kreatif Official. Hadirkan para wakil kita di DPRD Kota Malang juga akan menambah referensi. Sudah bersama dengan salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar, ada Pak Muhlis Amisbah, beliau dari Komisi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mulis bersedia memenuhi undangan. aktivitas. Iya, aktivitas begitu banyak, bagaimana untuk waktu dengan tema kita hari ini, ada Ranperda. Yang ada itu perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, supaya jangkauan bisnisnya lebih luas, supaya bisa memberikan PAD kepada Kota Makassar yang lebih banyak lagi. Ya, Artinya juga untuk, berkaitan dengan transportasi, ya, warga Kota Makassar, nah ini jauh lebih baik lagi. ya, Tapi kan kalau kita lihat, sampaikan tadi bahwa ini untuk jangkauannya lebih luas, sementara yang dulu saja, ini kan kalau kita lihat tidak maksimal. ya. Jadi oleh karena itu, Perumda ini memang dibutuhkan oleh terminal metro. Karena di Persda waktu itu memang cuman mengurusi penumpang dan penumpang yang memperhatikan pelayanan publik. Rinci lagi yang membedakan Perusda dengan Perumda untuk saat ini seperti apa selain tadi kalau misalnya Perusda bahwa hanya mengurusi armada mungkin Pak ya, Ya, penumpang. Nah, ini untuk yang lebih rinci lagi seperti apa konsepnya? jadi Perumda itu, perusahaan umum daerah itu eh, mungkin memproduksi air minum untuk air bersih itu menjadi air yang langsung diminum. Yang harus kami lakukan, eh, ada banyaknya terminal liar Iya. yang belum bisa ditertibkan. Itu tugas kita bersama, di mana untuk berangkat ke daerah dasar manusia itu misalnya toiletnya di situ apa bagus atau tidak. Jangan-jangan di sana toiletnya jangankan manusia, kambing pun mungkin nggak bisa masuk karena kotornya, karena joroknya. Ini yang perlu dibenahi dengan berubahnya status dari Persada menjadi Perumda. Seperti yang harapan kami dari Komisi B, memberikan penghasilan dividen signifikan kepada PAD Kota Makassar, tapi nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat tetap harus diperhatikan. Ya. Yang ada saat sekarang ini kan Jalan, bahkan mungkin tinggal diparipurnakan. Saya juga belum kopi betul. Kalau saya tidak salah tinggal diparipurnakan. Ya, ya. nah, tentu juga untuk Anda yang menyaksikan channel YouTube Media Kreatif Official, Ranperda, pendirian Perumda Terminal Makassar. Pak Dewan, konsepnya nanti seperti apa ini Pak? Kota Makassar ini kan kota inklusi Pak ya, bahwa juga semua berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik, baik itu juga saudara-saudara kita yang disabilitas, ini berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, bagaimana dikaitkan dengan nanti konsep terminal ini? Eh, saya sering sampaikan sama Direktur Bunda bahwa sebenarnya saya sedikit ada kecemburuan atau iri hati. Kenapa di daerah-daerah Jawa terminalnya memang cukup bagus, ramai, PAD-nya cukup bagus. Sementara di Makassar nggak bisa. Padahal lokasi yang strategis menurut saya yang cukup luas juga, tinggal mau dimaksimalkan. Nah, yang jadi problem sekarang ini adalah memang fasilitas-fasilitas yang ada di terminal sekarang ini memang masih jauh. Selama saya di Komisi B, memang yang sedikit ada masalah di terminal kita adalah belum tegaknya aturan, belum tegaknya aturan di mana masyarakat yang mau berangkat itu diberikan aman. Maksudnya ya memang saya lihat ini bahwa simpel katanya. Makanya tugas kita bersama bagaimana memperbaiki fasilitas di terminal supaya masyarakat bisa masuk ke dalam itu tadi dengan adanya kenyamanan dan keamanannya ditegakkan kita bersama aturan itu ditegakkan juga supaya masyarakat bisa mengambil kalau berangkat ke daerah mengambil mobil di dalam terminal supaya semua berjalan sesuai harapan kita bersama. Kalau adanya regulasi kan Pak harusnya memang berjalan seperti seharusnya. Ya. Artinya juga sama lain. Apakah memang terlihat selama ini tidak ada koordinasi seperti itu atau seperti apa, Pak? Bukan hanya sekedar, ketidakdisiplinan, mungkin
calon penumpang yang tidak masuk atau bagaimana? Kalau jujur Bu, saya katakan bahwa memang, penegakan aturan ini belum maksimal. Kenapa saya bilang mengatakan maksimal? Kita bisa lihat sendiri, itu lewat bandara, itu di situ banyak, luar, akhirnya, penumpang yang berplat kuning itu, yang mobil penumpang maksudnya, memang kawalan juga mencari penumpang. Akhirnya dia juga Ikut ikut-ikutan juga di luar? cari di luar. Mhm, Nah, ini yang perlu kita cermati bersama, tapi intinya ada 2 hal iya, yang perlu digarisbawahi adalah memperbaiki dulu fasilitas yang ada dalam terminal, yaitu fasilitas kenyamanan dengan fasilitas keamanan. Yang kedua adalah penegakan aturan, iya. bahwa tidak ada lagi, terminal liar, terminal bayang yang ada di luar selain daripada terminal itu harus ditegakkan meskipun melakukan melakukan ini tadi. Iya. Jadi intinya ada 2, memperbaiki fasilitas kenyamanan dan keamanan di dalam terminal, yang kedua adalah menegakkan aturan supaya tidak ada lagi terminal bayangan atau terminal yang ada di luar daripada terminal itu sendiri. Artinya memang ada kemauan, Pak, ya, untuk Iya, kemudian bisa menindaklanjuti karena kan, istilahnya kalau mau memberikan efek jerah untuk yang melanggar kan bisa iya. sebenarnya, tapi karena mungkin Contoh kecil saja Bu iya, saya kasih, bahwa kita kan kenal ada beberapa PO yang ada di Kota Makassar. Mereka punya terminal sendiri-sendiri, menutup semua itu untuk luar pada Kota Makassar itu sendiri untuk pembangunan. banyak bocoran jadinya, Pak, ya, kalau kondisinya seperti ini, Pasti banyak karena, fasilitas terminal-terminal, dari angkutan itu sendiri membuat terminal di apa namanya, di sana, perwakilannya, perwakilannya, di betul. tempatnya. Jadi makanya saya bilang ada 2 hal yang paling penting yang harus dilakukan. Yang pertama, pemberian fasilitas yang nyaman dan aman di dalam terminal itu sendiri, yang kedua penegakan aturan. Ya sederhana itu aja kita lakukan. Ya. Ataukah mungkin juga masyarakat pernah menyampaikan keluhan mungkin, Pak, seperti apa masukan-masukan sehingga kemudian mungkin, pihak manajemen nanti dari, Perumda terminal ini kemudian bisa membuat inovasi yang lebih bagus lagi setelah mungkin nantinya ada perbaikan untuk fasilitas bagi calon penumpang? Seperti itu harusnya, Bu, Iya, seperti itu harusnya. Oleh karena itu saya bilang tadi, saya jujur bahwa sangat ini, sedih juga kalau masuk dalam terminal. Di dalam terminal itu memang itu tadi, tidak adanya kenyamanan, ya. Mau sholat, masjidnya ndak bersih. Jadi ini yang membuat orang, calon penumpang malas masuk ke dalam terminal. Okelah sekarang ini utamanya adalah memperbaiki, menindak terminal-terminal liar yang perusahaan-perusahaan angkutan ini, tidak the right man on the right place mungkin, Pak, ya, yang, berada di, jajaran direksi mungkin? eee Masuk mungkin itu? eee, tapi ini kan direksi kan sudah sering Iya, berganti. Tapi, masih belum terminal masih seperti masih seperti seperti itu? itu. Jadi mungkin memang kita harus duduk bersama Iya. untuk, apa namanya, yang kedua juga yang ketiga ini, yang tadi pernah supaya masuk dalam terminal. Yang ketiga ini sebenarnya adalah, memang angkutan umum kita di Sulawesi Selatan ini, eee, belum maksimal memberikan pelayanan sehingga orang masih banyak yang menggunakan mobil pribadi dibanding menggunakan angkutan umum. Iya, Beda di luar negeri kan, betul. angkutan umumnya begitu nyaman, jadi orang tidak merasa perlu Bahwa memang public transportation harus disiapkan ke disiapkan dengan masyarakat, baik, Pak, ya, iya, kemudian rasa nyaman didapatkan oleh masyarakat sehingga jumlah kendaraan pribadi mungkin ini akan, bisa berkurang. berkurang, ya, Iya. karena memang difasilitasi oleh itu. Monef kemarin, Pak, kan, tujuannya adalah untuk diskusikan begitu, Pak, ya. Kalau saat Monef kemarin ke PD Terminal sudah ada juga? Ya, jadi monitoring evaluasi dengan PD Terminal kemarin, itu belum maksimal. Eee, ha Kerja mereka belum maksimal karena memang itu tadi, kendalanya dari sudah menjadi Perumda ini belum palu. Jadi kalau itu sudah berjalan semua, ya kita bisa mungkin di Monep triwulan kedua baru bisa dievaluasi kembali. Iya. Saya kadang-kadang berpikir begini, sebagai, orang awam, ini kan, sering sekali kemudian dikatakan harus duduk bersama, harus satu meja untuk menyelesaikan, tapi kenapa tidak bisa ada, hal yang bisa
Kalau sedang, pemerintah kota, dinas perhubungan, kami undang, minal, kami undang, pengusaha-pengusaha. Buat bagus dari Kota Makassar. Kalau Bapak sendiri sebagai anggota dewan bagaimana melihatnya, Pak? Eee, Memang kami kan sempat, mengamati beberapa transportasi misalnya di Jakarta dan di Surabaya. Eee, di Makassar memang belum maksimal, di samping karena memang apa namanya, jalannya ini yang sudah sempit, jadi akhirnya bus-bus yang pengangkut, transportasi massal bisa maksimal, ini yang belum terlaksana dengan baik. Tapi yang jelasnya adalah, eee, kalau kita mengharapkan migrasi masyarakat ini dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan, umum secara massal, ini harus diperbaiki fasilitasnya, ya. Artinya mereka masyarakat lebih nyaman kalau naik umum daripada meskipun saya lihat sebenarnya ada, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda kami dengan, yang memakai kendaraan silaturahminya itu tidak cukup tinggi. Contoh misalnya, saya mau misalnya ke Mamuju, ya kan. Kalau saya naik bus kan enak, naik di terminal, turun di terminal, cukup tidur di mobil aja. Tapi karena kami ini orang Bugis Makassar, mau singgah di Maros, mau singgah Iya. keluarga di Parepare, mau singgah keluarga di Pinrang, akhirnya kita menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini yang membuat sebenarnya mendasar kalau saya lihat amati, apa sih yang membedakan kami orang di luar Makassar dengan orang di Makassar? Di Makassar di luar Makassar orang lebih condong menggunakan kendaraan umum, enggak usah kita bicara dulu luar luar negeri. Tapi kita di Makassar, orang Bugis Makassar lebih condong pakai kendaraan pribadi, bahkan bahkan rela naik motor ke Mamuju misalnya, karena tujuannya adalah dia bisa singgah di beberapa tempat untuk bersilaturahmi. Itu juga yang yang menjadi penyebab sebenarnya, iya, Tentu harus beriringan juga Pak ya dengan program, Makassar Low Carbon City. iya, Ini kan dengan penggunaan kendaraan yang begitu banyak, ini, nanti akan coba untuk bisa diminimalisir bagaimana penggunaan, kendaraan ini. Seperti itu mungkin Pak ya? iya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang karbon, tapi memang produksi kan yang mobil baru itu soalnya ndak keluarkan emisi yang karbon yang tidak bagus, dan justru mobil-mobil tua, apalagi yang pengangkut-pengangkut barang itu. Maksud saya kalau memang kita itu mau ditingkatkan, ya udahlah penggunaan tahun mobil begini ndak bisa lagi layak pakai, ya nggak usah dioperasikan, nggak usah Kan kemudian bisa maksimal untuk kemudian direalisasikan, kemudian target, PAD ini seperti apa untuk nanti setelah kemudian beroperasi? eee, apa namanya, kalau saya nanti kita lihat di, rapat UNEP, triwulan kedua. Bulan April Pak ya? April, Mei, Juni? April kan kemarin kan sudah, UNEP-nya kan di April kemarin, kemungkinan besar di Juli, Oh. Juli, Agustus, ya, Oke, kalau tadi, Perumda Terminal, Pak. Ini kan, sebagai mitra dari Komisi B juga ada Perumda yang lain, Pak, ya? Seperti ya, misalnya PDAM. PDAM. Nah, ini seperti apa kalau, Pak Dewan melihat, kondisi PDAM saat ini? Apakah kemudian sudah terlihat banyak sekali perubahan, terutama untuk, masyarakat yang berada Ya. di timur kota, Pak, yang sebelum-sebelumnya itu setiap tahun pasti mengeluhkan bagaimana distribusi air. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Ya, jadi, syukur alhamdulillah, PDAM kita ini semakin hari semakin berbenah, semakin baik, menurut saya meskipun, apa namanya, dibanding PDAM-PDAM di kota lain, kita masih di bawah, tapi, selama saya di Komisi B, saya lihat banyak perubahan yang dilakukan oleh PDAM, dan memang jujur saya katakan bahwa, di Kota Makassar ini kan ada beberapa Prusda dan Perumda, termasuk PDAM. Kalau yang sehat-sehat sih ya PDAM. PD pasar, PD parkir. Kalau saya terminal dengan, RPH, ini masih di bawah. Tapi memang kami sementara mengkaji sebenarnya, saya sampai mengatakan seperti ini, kalau memang ini PD terminal meskipun sudah dirubah menjadi Perusda, menjadi Perumda, belum memberikan apa-apa, Samarinda itu nggak ada tidak ada Perusda atau Perumdanya. Jadi terminal itu melekat menjadi UPTD di Dinas Perhubungan. Jadi kalau itu bisa tidak semua ini, di kota-kota lain itu ndak ada perumda, jadi ndak ada Perusdanya. Iya.
mereka malah melekat kepada dinas terkait, seperti misalnya pasar, Iya. melekat di UPTD di Dinas Perdagangan, terminal melekat UPTD-nya di Dinas Perhubungan. Jadi mereka ndak ada Perumda, mereka ndak ada Pusda. Kembali ke PDAM, kontribusi untuk, PAD ini, Pak, untuk tahun, ini kan 2023 kemarin. oh iya, dua ribu dua Iya, puluh tiga. Kemudian untuk kira-kira 2024 ini 2T, Pak, ya, iya, target ya? Seperti iya. itu. Seperti apa kalau Kalau saya lihat optimis untuk iya, mendapatkan itu, karena kenapa? PDAM ini selama ini tidak berhenti berbenah, ya. Artinya yang tadinya daerah-daerah yang tidak dimasuki PDAM sekarang PDAM mulai penetrasi masuk. Seperti misalnya di daerah, di situ sudah mulai masuk PDAM di situ. Artinya di situ masyarakat yang banyak dilayani, tidak tadinya ndak ada pipa induk ke iya. situ, PDAM sudah berani pasang investasi untuk pasang pipa induk. Berinovasi, Pak, Terus ya, berinovasi. berkembang Iya, terus sehingga juga, kontribusi PAD dari PDAM ini ya kalau kita bisa lihat bahwa memang sudah sangat, lebih baik dari yang sebelumnya. dari sebelumnya. Oke, kalau PD parkir, Pak, bagaimana inovasi itu? Jadi ini yang saya biasa katakan bahwa penerapan inovasi baru perlu dikaji, baik-baik, karena kenapa? Karakter ya, itu yang sangat mempengaruhi. Malah malah apa, terbengkalai sekarang. Penerapan kecanggihan itu belum tentu bisa maksimal. Oleh karena itu perlu kajian khusus untuk menerapkan kajian-kajian seperti itu. Tapi intinya dari semua ini, Perusda yang ada ini adalah kejujuran kejujuran. Karena biar bagaimanapun misalnya, apa namanya, bagusnya suatu sistem, meskipun sistemnya bagus, tapi yang jalankan kan manusia. Manusia ini pintar sekali otak-atik kan. Oleh karena itu perlu hati nurani untuk, mengelola, Perusda-Perusda yang ada di Kota Makassar. Termasuk perumda penanganannya ini ataupun juga penilaiannya? Eee, Kalau itu saya bilang tadi, yang sehat sebenarnya itu baru apa, PD PDAM. ya, PDAM, Iya, parkir dan pasar. pasar, iya. Yang menarik juga adalah iuran sampah. Mhm, Saya sudah berkali-kali tolong pemerintah kota, mencari inovasi baru mhm. untuk penagihan sampah. Karena di Makassar sendiri setiap kecamatan berbeda, setiap kelurahan berbeda, akhirnya tidak ada tolak ukurnya. Contoh misalnya di Kota Makassar, Kecamatan, Mamajang dan Kecamatan Marisa. Terus setelah diganti camatnya, camat yang tadinya di Kecamatan Mamajang, yang rendah PAD-nya begitu pindah ke Tamalandrea, tinggi. Jadi menurut saya, bukan camatnya yang tidak berinovasi. Tapi memang sistem yang ada di kecamatan itu dan kelurahan itu ada yang salah. Apakah sistem penagihannya atau sistem apanya? Antara setoran pajaknya, sampahnya, iuran sampahnya kecamatan Biringkaya Tamalandria dengan Mamajang, atau dengan kecamatan, Mariso misalnya, dengan Juntana misalnya. Eee, Sangat jauh sekali. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah kota untuk mencari inovasi baru tentang penagihan distribusi sampah. Karena penarikan distribusi sampah ini setelah juga saya amati, ada kelurahan menggunakan RT RW, ada kelurahan menggunakan, kolektor, ya. Artinya standarnya berarti nggak ada standar, nggak ada yang standar. Mungkin kita bisa cari apakah ini, tagihan sampah coba-coba kita kaji diikutkan di pembayaran listrik, misalnya yang menagih misalnya kolektor. Kolektor menagih ke masyarakat, sudah bocor memang sama kolektornya, naik ke lurah, bocor di lurahnya. Saya tidak tuduh siapapun, siapa lurah, enggak. Saya kiranya itu bisa terjadi. Penyetoran lagi ke camat, bisa saja bocor di situ. Bisa penyetoran lagi ke dividen pemerintah kota. Jadi banyak kantong-kantong, akhirnya, iuran sampah ini menjadi nah ini potensi besar ini. Pertanyaan ke, program Ada tapi itu iya. karena ada yang bilang begini, "Saya dengan rumah sebelah beda." Padahal, sama-sama rumah gitu. Itulah sebenarnya perlu Iya, kebocoran pembayaran sampah itu sama masyarakat tidak terlalu banyak Ji, yang mal panekukang. Cupai. Nah, ini yang perlu dengan 3. Tapi sampah mau buang ke mana? Hanya itu boleh, tapi kan ini tidak. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini yang harus ditertibkan dan diperbaiki. Masa setoran
yang, katanya punya pihak ketiga mengelola. Saya bilang, "Enggak, pihak ketiga apapun tetap ujung-ujungnya di TPA." Seperti itu. Edukasi sosial agar sampai legislasi, Pak, ya, tentang pembuatan perda ini. Eee, banyak ada beberapa perda kalau kita lihat ini kan sudah dihasilkan tapi tidak maksimal, Pak. Kira-kira, bagaimana itu? Kenapa sampai kemudian tidak bisa maksimal untuk, apa namanya, penerapannya? Sementara, ini kan butuh anggaran untuk, pada saat dibuat, tapi setelah dihasilkan ini juga tidak, maksimal kemudian. Kira-kira salahnya di mana tuh, Pak? Biasanya kalau saya lihat penegakan perda itu kan maksimal maksimal penerapannya. Kita harus menerima kenyataan, Pak, ya, Iya, banyak perda yang sudah dihasilkan. Sosialisasi seperti Sosper juga yang, Pak Mulis iya, saya baca banyak sekali menyampaikan juga sosialisasi. Melalui, program kita ini, Pak, mungkin ada yang, coba untuk bisa disampaikan diulang lagi bahwa sosialisasi perda tentang, salah satunya bantuan hukum iya, bagi masyarakat bisa disampaikan seperti apa, Pak? Agar masyarakat yang belum tahu ini bisa mengetahui melalui, program parlemen kita ini. iya. Jadi, memang ada salah satu, perda yang terlebih itu bantuan hukum. Iya, Jadi masyarakat yang, eee eee, punya masalah hukum, iya, bisa minta bantuan ke pemerintah kota tanpa bayar. Istilahnya gratis, syaratnya cuma satu, keterangan tidak mampu, betul-betul orangnya tidak mampu. Jangan yang jadi problem sekarang ini masyarakat kita banyak yang mampu, iya, tapi mengaku tidak mampu. iya. Ini yang jadi problem juga. Banyak yang mampu, mengaku tidak mampu karena ingin mendapatkan bantuan. Nah, akhirnya mengambil haknya orang lain. Yang kedua yang jadi problem juga tentang ini perda bantuan hukum, bagaimana kalau masyarakat itu berlawanan dengan pemerintah itu sendiri? Ini kan juga repot, masa pemerintah mau bela bela masyarakatnya sementara yang dilawan adalah pemerintah sendiri. Ini yang banyak pertanyaan ke saya kalau saya sosialisasikan itu, "Pak Dewan, tanah saya diambil pemerintah." Nggak mungkin lah pemerintah kota membela masyarakat itu untuk apa namanya, untuk membela masyarakat itu untuk melawan pemerintah kota. Tapi kan juga ada dasar, Pak, ya, kenapa kemudian tanah itu misalnya, diambil alih. Ya, Mhm, maksud saya, iya, sekiranya masyarakat berkasus dengan pemerintah kota, iya, misalnya kan ada PASUM iya, yang diklaim pemerintah kota, mhm, masyarakat, mhm, PASUM itu akhirnya biasa berkasus, mhm, ya, sementara yang dilawan pemerintah mhm, kotanya. mhm. Tapi berjalan maksimalkah, Pak, untuk, perda ini? Apakah masyarakat sudah, tahu bahwa, masyarakat yang tergolong, masyarakat miskin ini punya tempat untuk bisa mendapatkan bantuan hukum ketika berkasus? Itu kami sudah sosialisasikan. Iya, Untuk implementasinya terserah masyarakatnya. mhm, mhm, Mau pakai, fasilitas itu atau tidak. mhm. Tapi yang jelasnya, tugasnya kami adalah menyampaikan kepada masyarakat dan memberi apa, mensosialisasikan bahwa ada perda seperti Iya, itu. seperti Iya, apa itu, Pak? menurut saya ini perda yang paling saya sering sosialisasikan, Iya, baca tulis Al-Quran karena kenapa? Al-Quran ini, sudah jelas pedoman hidup kita. Al-Quran ini, kompas untuk mencapai tujuan keselamatan dunia dan akhirat. iya, Nah, cuman lagi-lagi juga penerapannya belum maksimal. Ya. Di Perda itu sudah jelas bahwa anak-anak SD, anak-anak calon masuk SD tidak bisa masuk kalau tidak bisa baca tulis Al-Quran. Tapi ini belum diterapkan di maksimal di sekolah-sekolah. Kenapa? Penegakannya itu yang tadi belum maksimal. Nah, meskipun sebenarnya perda ini menurut saya tidak perlu karena kami kalau kita agama Islam diminta tidak diminta ini kebutuhan. Kebutuhan. Saya bilang sama, cuma karena S1, S2 mau S2 supaya karena memang Ibu cuma yang bisa, nggak ada yang lain, cuman Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas sekali mengatur kehidupan kita dari A sampai Z, dari sangat 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 3 enggak. Nah, makanya perda baca tulis Al-Quran ini saya perda yang paling banyak saya sosialisasikan, ya kan. Bukan saya eh, sudah mengocek memberikan pengajaran baca tulis Al-Quran kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak mampu. Kenapa? Saya paham bahwa memang Al-Quran ini nanti yang secara satunya bisa bisa menjadi perisai apabila globalisasi semakin kencang. Ya, cuma Al-Quran, Bu, betul. nggak ada yang Artinya lain. iya, Iya. memang memberikan mereka kemudian, menangkapnya, Khususnya kaum muslimin dan menyuruh anaknya untuk menjadi isinya, dimengerti artinya, dan tidak semua orang anak-anak bisa bisa menghafal menghafal Al-Quran. juga ya. Saya karena, "Oh syukur alhamdulillah anak Anda sudah bisa menghafal Al-Quran." Saya sarankan
pindah ke kajiannya. Iya. Supaya dia bisa ya diajarkan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Iya. Karena Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca, Mhm. tapi untuk diamalkan. Al-Quran Bukan. sudah ada semua, Bu. Iya. Jaga anak itu sudah dalam semua Al-Quran, Iya. menjaga suami dan menjaga istri. Dapil, Pak Dewan ini apakah juga ada hal yang disampaikan oleh masyarakat, tanggapan masyarakat tentang ini? Ataukah hanya persoalan infrastruktur saja misalnya, atau Jujur kalau kami reses kebanyakan itu yang masyarakat tanyakan itu infrastruktur. infrastruktur? Mhm. Jarang yang, Mhm. tapi bukan tidak ada, Iya. ada juga yang banyak paling tanyakan bantuan sosial, Iya. ya bantuan sosial, bantuan sosial. Inilah bantuan sosial sebenarnya yang merusak, bukan merusak tatanan di bawah. Jujur Bu, pilkada baru-baru selesai. Iya. Saya gaspol boleh? Boleh. Ya, gaspol boleh? Saya boleh Boleh. gaspol? Boleh boleh Ya. boleh. Silakan. Kemarin pilkada, Bu, Iya. baru dilaksanakan. Heeh. Mau tahu tidak? Begitu banyaknya anggota dewan yang tidak Tidak terpilih, terpilih, betul. tapi habis uangnya banyak. Artinya kalau yang tidak terpilih saja uangnya habis banyak, bagaimana yang terpilih? Artinya begini, Bu, saya jujur, saya kan, bukan juga anggota dewan yang baik, Bu, bukan. Saya juga manusia biasa. Tapi saya berusaha maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai kebutuhan orang matinya, saya siapkan kelengkapannya, saya siapkan ambulansnya, saya urus orang sakitnya, karena kami sudah titip anggaran di rumah sakit Daya, Iya. itu 100 miliar lebih untuk melayani masyarakat yang tidak punya BPJS, tidak. Mhm. Tapi pada saat pemilihan kita ditanya, ada uang, ada suara. Mhm. Iya. Jadi saya bilang, 2029 saya berpikir untuk maju kembali. Kenapa? Bukan diri saya untuk melayani Iya. kan. Mhm. Betul. Ini problem buat masyarakat kita. Artinya ini tugas kita bersama memberikan penjelasan kepada masyarakat. Hentikanlah itu, ada uang, ada suara. Mhm. Dapatkan pemimpin yang tidak baik, jangan salahkan pemimpinnya. Tapi Iya. yang salah adalah masyarakatnya. Masyarakatnya. Ini kejadiannya. Iya. Makanya saya tanya Ibu tadi, bisa tidak saya gaspol? Iya, sebenarnya nggak apa-apa, Pak, yang penting masyarakat tahu Saya, Bu, iya. orang datang nggak punya duit. Mmm. Karena kami anggota dewan, kami bantu. Iya. Masukkan di rumah sakit untuk dikasih melahirkan anaknya. Iya. Bahkan ada yang pernah kejadian sekali tidak punya uang, Mhm. tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tidak punya KTP. Iya. Tapi KTP ini merupakan suatu persyaratan dan surat keterangan tidak mampu merupakan persyaratan, maka dokternya bilang, "Pak Haji harus dibayar sesuai perda saja." Ternyata perda-nya tidak mahal, 300.000. Saya bayarkan pada saat itu. Iya. Tapi waktu pilkada saya datang ke rumahnya, dia bilang apa? Ada uang, ada suara. Iya. Tunggu akan ada kita bahwa kemiskinan itu mendekatkan orang ke Pak, kita pun tidak mampu untuk mengatakan ini seperti apa yang Jadi sebenarnya, sebenarnya fenomena apa kita ini? mulai dari sekarang kalau bisa, saya sebagai anggota DPRD, Ibu sebagai orang Iya. media, mari kita kampanyekan bahwa, Betul. kalau mau mendapatkan pemimpin yang baik, hentikan itu politik uang. Iya. Iya. Betul. Baik, Pak. Iya. Terima kasih Pak, Mukhlis, Iya. Misbah. Selamat bekerja, Pak. Iya. Semoga dimudahkan, Amin dilancarkan amin, Bu. untuk aktivitasnya karena, amanah yang diemban, Pak, ya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin ke pendengar? Untuk para pendengar, Iya. semua saja di dunia. Iya. Alhamdulillah Nas, bagi tim-tim yang tadi, baku gesek-gesek, baku bombe, hilangkan dendam, Iya. hilangkan kebencian. Karena dendam dan benci itu membuat orang tidak bahagia. Anda sudah mendengarkan kami, terima kasih banyak.